Coba nih kakak tanya, kalau di bank itu kita bisa ngapain aja sih teman-teman? Ayo jawabnya jangan cuma bisa nabung sama minjem duit. Ternyata banyak banget produk atau layanan perbankan yang bisa kita gunain. Yuk kakak kasih tahu biar pengetahuan kamu makin bertambah. Jadi pada video ini kita akan membahas produk bank nih teman-teman. Nah, produk bank ini akan kita kelompokin jadi 3, yaitu kredit pasif, kredit aktif, dan produk bank lainnya. Wah, apa sih Kak maksud dari ketiga produk tersebut? Yuk kita bahas dari kredit pasif dulu. Menurut kamu, kenapa nih disebut pasif? Nah, ternyata karena peran bank di sini sebagai penerima dana dari masyarakat, teman-teman. Jadi, kredit pasif itu merupakan kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Lalu, produk apa aja nih yang termasuk kredit pasif? Yang pertama ada namanya giro. Giro itu merupakan simpanan nasabah yang bisa ditarik kapan aja. Tapi, nariknya itu bukan pakai kartu ATM, melainkan pakai cek dan biljet giro. Yang kedua, ada namanya tabungan. Kalau yang ini mah pasti udah pada tahu ya. Tabungan merupakan simpanan di bank yang bisa ditarik melalui ATM atau slip penarikan. Jadi, kalau kita buka tabungan atau menjadi nasabah di suatu bank, kita akan dapat tuh kartu debit atau ATM dan buku tabungannya. Nah, biasanya kalau kita punya tabungan, bakal dapat bunga atau bagi hasil gitu, teman-teman. Besarnya tingkat bunga atau bagi hasil akan ditetapkan oleh pihak bank. Yang ketiga, ada tabungan berjangka atau deposito. Deposito merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Jadi, nasabah tidak dapat menarik uang deposito seenaknya. Kalau mau tetap ambil uang sebelum jangka waktu, itu akan dikenain denda. Kalau punya deposito, kita juga bakal dapat bunga. Biasanya bunga deposito ini lebih tinggi dari bunga tabungan. Yang keempat, ada deposit on call. Deposit on call adalah simpanan nasabah yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu ke bank. Biasanya 1 hari sebelum jatuh tempo. Gimana contohnya? Misalnya gini, kamu nyimpen deposito 1 miliar nih di bank. Saat kamu mau narik sebagian uang deposito itu, kamu harus menghubungi pihak bank dulu. Nggak bisa langsung main ambil-ambil aja. Kemudian yang kelima ada deposit automatic rollover. Nah, deposit automatic rollover ini adalah simpanan nasabah yang jika uangnya tidak diambil sampai jatuh tempo, depositonya itu bakal langsung diperpanjang nih, dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Gimana contohnya? Misalnya, kamu punya deposito 100 juta rupiah dengan jangka waktu 3 bulan. Nah, bunganya itu 1%. Setelah 3 bulan, ternyata kamu nggak ngambil uang deposito kamu. Nah, bank secara otomatis akan memperpanjang waktu deposito kamu, beserta penghitungan bunganya. Ima memiliki sejumlah uang di bank. Uang tersebut dapat ia tarik kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Ima menggunakan ATM untuk menarik uang tersebut. Produk perbankan apa sih yang dimiliki sama si Ima? Giro, deposito, atau tabungan? Tentu jawabannya tabungan ya. Karena simpanan Ima itu bisa ditarik kapanpun menggunakan ATM. Nah, setelah kita udah tahu tentang kredit pasif, kita lanjut ke kredit aktif ya. Kredit aktif ini kebalikan dari yang pasif tadi, teman-teman. Kalau pasif kan bank sebagai penerima dana ya. Nah, kalau yang aktif itu sebagai penyalur dana. Jadi, kredit aktif adalah kegiatan bank dalam meminjamkan dana ke masyarakat. Lalu apa aja nih produk kredit aktif? Yang pertama, kredit rekening koran. Ini bukan kredit buat langganan koran ya. Kredit rekening koran merupakan pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan modal kerja. Jadi, kalau pengajuan pinjaman kita disetujui, nanti kita punya plafon kredit. Nah, kita nariknya itu pakai biljet giro atau cek. Nanti pencatatan pinjaman dan pelunasan kredit itu ditulis tuh di rekening koran kita.
Itulah kenapa namanya kredit rekening koran. Yang kedua ada credit reimburse atau letter of credit. Credit reimburse merupakan pinjaman yang diberikan ke nasabah atas pembelian sejumlah barang dan yang membayar itu adalah pihak bank. Nah, biasanya kredit ini merupakan jasa bank yang ditujukan untuk memudahkan pelayanan arus barang ekspor atau impor. Nah, contohnya gimana, Kak? Contohnya gini, misalnya kamu mau beli barang nih, tapi uangnya belum ada. Kamu lalu meminta bank untuk menerbitkan kredit reimburse. Nah, kredit reimburse ini kamu gunain tuh untuk membayar pembelian barang tadi. Dari kondisi ini berarti bank akan membayar nilai barang kepada penjual. Lalu setelah itu kamu akan mencicil pinjaman ke bank. Yang ketiga ada kredit accept. Kredit accept adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dengan cara menandatangani accept atau surat pengakuan utang yang ditarik oleh nasabah atau pelanggan. Yang keempat ada kredit dokumenter. Kredit dokumenter merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan dokumen tertentu. Biasanya sih yang dijaminkan pada umumnya adalah surat pengiriman barang. Misalnya gini, kamu pinjam duit ke bank, lalu kamu menjaminkan dokumen pengiriman barang sebagai bukti bahwa kamu tuh telah membeli barang dengan nilai tertentu. Nah, nanti kalau misalnya kamu nggak bisa bayar, bank akan mengambil barang yang kamu miliki tadi. Yang kelima adalah kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Jadi, kredit ini adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membantu membeli surat-surat berharga. Nah, nanti surat berharganya itu jadi jaminan, disimpan si bank sebagai pemberi kredit. Oh iya, teman-teman. Sebelum kita ngajuin kredit ke bank, itu nggak bisa sembarangan loh. Kita harus memenuhi seenggaknya 5 persyaratan. Nah, 5 persyaratan ini dikenal dengan istilah 5C. Apa aja tuh, Kak? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, karakter atau kepribadian nasabah. Biasanya hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara nih antara customer service dengan nasabah. Nanti ditanya-tanya tuh mengenai latar belakang pengajuan pinjaman dan gimana pola hidup si nasabah tersebut. Nah, dari situ akan ketahuan, nasabah ini tuh layak atau enggak sih dapat pinjaman. Kemudian syarat yang kedua ada capacity atau kemampuan. Syarat ini akan menilai kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Jadi nanti kelihatan, kira-kira si nasabah ini mampu nggak ya untuk menyelesaikan pembayaran cicilan? Jangan sampai nanti malah nunggak. Kemudian yang ketiga adalah capital atau aset yang dimiliki. Syarat ini menilai nasabah dari kepemilikan modal usaha atau aset usaha. Dari penilaian tersebut, bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman. Lalu, seberapa besar kredit yang akan diberikan. Yang keempat adalah kolateral atau jaminan. Syarat ini mengharuskan nasabah memiliki jaminan atas pinjaman yang diajukan. Bisa berupa tanah, rumah, maupun gedung. Fungsi si jaminan ini adalah ketika nasabahnya nggak mampu mengembalikan pinjaman, bisa aja pihak bank akan menyita aset yang tadi dijadikan penjaminan. Yang kelima adalah condition of economy atau kondisi ekonomi. Bank akan mempertimbangkan kondisi ekonomi tingkat daerah maupun nasional. Jika kondisi ekonominya lagi buruk nih, ya bank akan mengurangi pinjaman pada masyarakat. Pak Iwan memperoleh kredit dari bank karena memiliki jaminan berupa surat tanah. Syarat kredit apa sih yang udah dipenuhi sama Pak Iwan? Yang A? Yang B? Apa yang C? Tentu kolateral ya. Kata kuncinya udah jelas tuh teman-teman. Pak Iwan dapat kredit karena ada jaminan, yaitu berupa surat tanah. Nah, selain memberi kredit kepada masyarakat, bank juga punya produk lainnya nih. Yang pertama, jasa penyimpanan atau safe deposit box, biasa dikenal SDB. Jadi, SDB itu semacam kotak yang disewain oleh bank. Nah, bahannya itu dari baja yang tahan air dan api, teman-teman. Bentuknya tuh kayak gini nih.
Terus buat apa sih orang nyewa SDB? Misalnya, kita punya barang berharga nih, yang kalau ditaruh di rumah tuh agak riskan gitu. Takut rusak atau hilang, karena musibah kan nggak ada yang tahu ya. Nah, biar lebih aman, bisa tuh kita nyewa SDB. Kita mau nyewa, tentu ada biaya sewanya tiap tahun. Ya kali gratisan, nggak mungkin kan? Nah, biayanya itu bervariasi teman-teman, tergantung ukuran si SDB-nya. Makin gede, ya makin mahal. Yang kedua ada transfer. Nah, produk yang satu ini mah kalian udah kenal banget deh. Transfer merupakan layanan pengiriman uang antar rekening maupun antar bank. Ini merupakan salah satu produk yang sering digunakan nih, apalagi buat kamu yang sering belanja online. Yang ketiga ada bank card atau kartu bank. Dari namanya aja udah jelas ya. Produk ini ya bentuknya kartu. Contohnya kayak kartu kredit, kartu debit atau ATM, dan kartu uang elektronik. Nah, kartu ini bisa kita gunain nih sebagai alat pembayaran. Yang keempat, jual beli valuta asing. Biasanya buat orang yang mau berpergian ke luar negeri, pasti butuh mata uang asing kan? Misalnya, kalau mau pergi haji, butuh real. Mau liburan ke Jepang, butuh yen. Nah, bank nyediain fasilitas jual beli valuta asing. Yang kelima, menyediakan cek perjalanan. Cek perjalanan itu adalah cek yang bisa digunain oleh nasabah saat melakukan perjalanan. Biasanya tuh perjalanannya ke luar negeri. Jadi, nasabah nggak usah repot-repot tuh nyediain uang tunai untuk keperluan selama perjalanan. Karena cek perjalanan tersebut bisa kamu cairkan nih di bank terdekat dimanapun kamu berada. Yang keenam, melaksanakan penagihan piutang atau inkaso. Biasanya kan orang agak takut ya kalau piutangnya itu nggak kebayar. Nah, bisa banget nih minta bantuan bank untuk nagih. Kita bisa pakai inkaso. Inkaso merupakan suatu cara penagihan dengan mengirimkan dokumen kepada bank dengan maksud mendapatkan pembayaran. Yang ketujuh, menyediakan ATM atau anjungan tunai mandiri. Dulu waktu kecil, pasti kamu mikirnya ini mesin ajaib deh yang bisa ngeluarin duit. Nah, setiap bank itu pasti akan menyediakan unit-unit ATM untuk memudahkan nasabahnya mendapatkan uang tunai dimanapun dan kapanpun mereka berada, teman-teman. Asalkan di rekening kamu itu ada saldonya ya. Biasanya ATM itu selalu ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan buka selama 24 jam. Dewi ingin menyimpan perhiasannya di bank, karena ia takut kehilangan perhiasan tersebut kalau disimpan di rumah. Menurut kamu produk bank apa sih yang cocok digunain sama Dewi? Tabungan? Safe deposit box? Atau deposito? Jawaban yang tepat, safe deposit box ya teman-teman. Karena dengan menyewa safe deposit box, perhiasan Dewi akan ditempatkan di kotak yang aman. Oke, jadi itu ya produk-produk bank yang bisa digunakan oleh nasabah. Ada kredit pasif, kredit aktif, dan produk bank lainnya. Jadi mulai sekarang jangan sampai ya kamu mikirnya bank itu cuma buat tempat nabung atau minjem duit doang. Oh iya teman-teman, kamu pernah berpikir gak sih bagaimana nasib simpanan kita? Kalau misalnya bank tempat kita nyimpan uang dan barang berharga itu bangkrut atau izin usahanya dicabut. Jawabannya akan kalian temukan pada video selanjutnya.